Kang Haji Yanto Oce yang beliau berhalangan hadir karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf kepada Pak Kiai di sini juga kepada hadirin semuanya. Beliau seyogyanya hadir secara langsung ke sini memberi sambutan secara langsung. Awalnya saya menolak karena tentu saja kualitas sambutan beliau jauh lebih baik jika disampaikan secara langsung daripada saya yang menyampaikan. Tapi sesama kader P3 dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun harus selalu siap saling tolong menolong, saling bantu, bahkan saling Noel lah, saling mengingatkan. Di apa itu, di tengah-tengah kesibukan itu Pak Haji ya. Iya. Oke Pak Haji, berbicara soal Haji Yanto Oce, ini kan sudah booming ini di kalangan masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah pertanyaan saya, banyak mungkin kader-kader dari P3 yang mumpuni atau mungkin yang memiliki kualitas. Nah kenapa kok hanya satu ini yang lagi booming di Kota Tasikmalaya, Haji Yanto Oce? Bisa berikan komentar Haji? Memang untuk saat ini kader P3 sangat banyak dan itu berkualitas, sangat berkualitas. Kenapa Kang Haji Yanto Oce yang paling booming? Karena itu adalah karena kegiatan-kegiatan beliau sangat menyentuh hati masyarakat. Contohnya seperti apa? Banyak. Ada pembangunan rumah, ada bantuan untuk pengusaha kecil, ada untuk sarana dan prasarana lingkungan, banyaklah. Banyak Kegiatan sosial Pak Haji ya? kegiatan sosial beliau. Apakah beliau cuma tahun ini? Saya kira berita dari mana-mana bahwa bukan kali ini. Tapi beliau sejak beberapa tahun yang lalu sudah aktif di kegiatan sosial Sudah lama untuk masyarakat. Ya. Pak Jadi Haji, udah kebiasaan lah. ada kemungkinan SK jatuh ke Kang Haji Yanto Oce nggak? Segala kemungkinan bisa terjadi. Ada mekanisme yang harus ditempuh untuk pencalonan wali kota. Ada yang harus ditempuh dari DPC P3 Kota Tasikmalaya, dari DPW P3 Jawa Barat, dan dari DPP dari Jakarta. Yang menentukan mana itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010, kemudian ada diperbarui PP 12 tahun 2018. Manakala ada rekomendasi yang berbeda antara DPC, DPW, dan DPP, maka yang diambil adalah rekomendasi dari DPP, dari pusat. Seandainya kan kalau di tingkat PAC dan ranting sendiri nih untuk merekomendasikan dari Kang Haji Yanto Oce, sedangkan dari DPP sendiri nggak ada gitu kan, gimana nih untuk menyikapinya? Ya sah-sah saja itu kan gerakan PAC, sah-sah saja, tapi tetap kita harus tunduk dan patuh kepada setiap perundang-undangan yang ada. Sudah jelas diatur di PP 12 tahun 2018 yang merupakan awalnya PP 16 2010 bahwa rekomendasi yang paling kuat yaitu rekomendasi dari DPP. dari pusat ya Pak Haji. Ya, Oke, dari Pak pusat. Haji, saya bertanya lagi, sesama kader P3 ini bicara kualitas, Haji Yanto kualitasnya menurut Pak Haji pribadi seperti apa? Kualitas semua bagus, tidak akan muncul ketika kualitasnya abal-abal katakan. Pertama, sebelum ke sana, saya senang sebagai kader P3, senang karena mesin partai sekarang udah mulai hangat. Ada pelumas, ada bensin, ada oli. Termasuk itu karena karena berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang Dari dikemas kader. oleh Kader. Pak Haji Yanto Oce. Ya. Makanya nilai persentasenya menurut Pak Haji berapa persen di antara kader yang lain? Tergantung siapa yang melihat, tergantung siapa yang menilai. Kalau di masyarakat banyak, tentu saja Kang Haji Yanto Oce saat ini sangat booming, sangat popularitasnya sangat tinggi. Artinya kualitasnya sangat bagus. Iya, insya Allah. Pak Haji, kemungkinan dari kader-kader yang akan naik untuk manggung di Pilkada Kota Tasikmalaya di tubuh P3 sendiri, ada berapa orang sih yang mau mencalonkan tersebut? Saya kira kader yang dianggap pantas untuk mewakili P3 sangat banyak. Kita tidak pernah kekurangan kader.
untuk menduduki posisi di pemerintahan daerah, yaitu untuk wali kota maupun wakil wali kota. Tidak kekurangan gitu. Tidak kekurangan. Tapi yang satu yang lagi muncul ya. Ya, yang lagi muncul tentu saja Kang Haji Yanto Oce. Oke. Karena pergerakannya di masyarakat Di antara para kader Pak Haji ya. di antara para kader. Siap Pak Haji. Dan Terima kasih. nanti dulu Pak Haji, untuk dalam kutip nih, tadi kan saya tadi kan pingin ada apa tahu berapa persentase untuk Kang Haji Yanto Oce di kepengurusan di DPC P3 Kota Tasikmalaya. Maksudnya untuk posisi ketua partai bukan? Kang? Mungkin dukungan. Mungkin dukungan. Dukungan. Untuk kalangan pengurus, dukungan ke Haji Yantonya itu kira-kira Berapa persen? Ini aja saya kasih gambaran ya. Ya. Biasanya untuk menentukan pernah dilaksanakan oleh melalui mekanisme mukercap. Mukercap itu pesertanya adalah ketua PAC, PH DPC, perwakilan majelis, dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Akang bisa baca suara dari sana berapa gitu. Oke, siap. Artinya di sini kami melihat dari beberapa pengurus dan pembina ya, Ya. termasuk juga pendiri Pak Haji. Ya. Jadi kan dukungan untuk Yantonya sekitar 80% Pak Haji. Ada nggak? Ya, untuk di tingkat kota. Tapi kan nggak selesai di tingkat kota. Oke. Harus ada rekomendasi dari DPW dari tingkat Jawa Barat, harus ada rekomendasi dari DPP dari pusat, dan yang paling menentukan adalah rekomendasi dari DPP. Dari pusat Pak Haji. Iya. Terakhir Pak Haji, secara pribadi Pak Haji akan memberikan dukungan kepada siapa pada kadernya? Ya, Untuk kali ini dukungan secara pribadi kemana Pak Haji? untuk saat ini saya mendukung siapapun yang berangkat dari P3. Siapapun saya dukung. Dan saya akan tunduk, patuh, dan taat, dan pasti mendukung 100% calon dari P3. Terakhir lagi, untuk harapan bila mana misalkan Kang Haji Yanto Oce ditakdirkan dapat SK dari DPP P3, Kang Haji sendiri selaku pengurus atau dari kader sendiri gimana Pak Haji? Ya, syukur alhamdulillah seandainya siapapun terutama Kang Yanto dapat SK dari DPP, dan semua kader termasuk saya harus turun, harus tunduk, patuh, dan taat kepada SK dari DPP, dan harus membantu menyukseskan siapapun calonnya termasuk Kang Haji Yanto Oce untuk menjadi wali kota Tasikmalaya. Syukur alhamdulillah Pak Haji ya, terutama untuk Haji Yanto aja Pak Haji. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Nah,